Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Oke, konferensi pers ya, terkait dengan pertandingan menghadapi Olympique Lyonnais. Gue ambil sumbernya seperti biasa dari Manchester Evening News. Ada update-update dan juga pendapat dari Ruben Amorim terkait dengan pertandingan menghadapi Olympique Lyon. Beberapa juga ada dari Diogo Dalot yang akan gue bahas juga. Sumber seperti biasa gue ambil dari Manchester Evening News. Ya, oke. Kobbie Mainoo ini termasuk di antara pemain yang dibawa ke Prancis, ke Lyon. Ruben Amorim ditanyakan apakah Kobbie Mainoo bisa mulai dari awal ya. Dalam situasi saat ini kita harus hati-hati dengan Kobbie. Dia memiliki beberapa pertandingan di mana dia ini tidak tersedia, jadi kita harus hati-hati dengan kebugarannya. Kita sangat senang dengan dia, tapi kita harus hati-hati dengan dia. Jadi menurut gua nampaknya ini menunjukkan bahwa sepertinya tidak dari starter, tidak dari awal Kobbie Mainoo akan dimainkan. Matthijs de Ligt dan juga Toby Collier. Matthijs de Ligt ada masalah dengan kakinya. Kita mencoba untuk melakukan assessment ya. Kita tidak memiliki data kapan dia akan kembali. Toby Collier juga memiliki masalah kecil di kakinya. Matthijs de Ligt memang juga tidak diikutsertakan ya ke dalam skuad menghadapi Olympique Lyon. Mudah-mudahan ini tidak terlalu parah karena menurut gue Matthijs de Ligt merupakan komponen ataupun pemain pilar di lini belakang Manchester United. Mengenai kemampuan dari Kobbie Mainoo yang bisa bermain di berbagai posisi ya. Saya pikir di Inggris kadang-kadang mereka bermain dengan 3 pemain belakang. Jadi dia bisa bermain. Kita butuh untuk membantu dia. Casemiro bermain lebih baik karena kita lebih mengerti bagaimana Casemiro bisa bermain. Saya pikir kita bisa melakukannya dengan Kobbie Mainoo. Dia bagus dengan bola dan juga bagus di dekat kotak penalti lawan. Terkait dengan Kobbie Mainoo, tadinya gue berpikir Kobbie Mainoo ini bisa dijadikan tandem Manuel Ugarte ya, terutama di lini tengah. Tapi kalau melihat dari kemampuan defensif Kobbie Mainoo misalnya, ya gue berpikir dia agak kurang di sana. Mungkin ada yang harus ditingkatkan lagi kemampuan defensifnya. Tapi gue melihat seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim, dia merupakan pemain kreatif terutama di lini serang. Mungkin dia bisa mengisi salah satu posisi di gelandang serang. Sempat dicoba Kobbie Mainoo ini dipasangkan atau dimainkan sebagai ujung tombak, tapi itu tidak bisa bekerja dengan baik ya menurut gue. Kobbie Mainoo juga sempat dimainkan di gelandang menyerang, pada saat itu dia sempat bermain dengan sangat baik. Tapi sama seperti Casemiro dan juga sama seperti pemain-pemain lain, gue pikir memang di sistem Ruben Amorim ini ada banyak kemungkinan ya pemain itu bisa terlibat di skema tersebut. Artinya memang harus ada adaptasi, tapi itu dimulai dulu dari analisa ataupun juga assessment. Di mana terkait dengan Kobbie Mainoo ini sejauh ini kan terbatas karena dia cukup lama juga cedera, sehingga ya ini juga harus diamati lagi. Tapi secara individu gue menilai Kobbie Mainoo jelas merupakan salah satu pemain yang memiliki potensi besar di skuad Manchester United saat ini. Terkait dengan potensi Kobbie Mainoo, Ruben Amorim mengatakan, ketika saya melihat Kobbie, saya melihat banyak talenta, tapi bagaimana saya melihatnya, saya bisa jadi salah. Saya melihat beberapa hal di Kobbie Mainoo ya, yang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah pace di dalam pertandingan. Dia harus lebih baik lagi di situasi build up. Di dekat kotak penalti, dia memiliki banyak talenta di sana. Dan inilah kenapa saya berpikir dia memiliki pertandingan yang bagus di Europa League di posisi tersebut. Tapi saya tidak melihat permainan yang atau pemain yang penuh saat ini. Dia hanya 19 tahun. Kalau saya melihat pemain yang sudah jadi ya, saya tidak berpikir kalau saya ini
bisa membantu Kobbie Mainoo. Artinya ya Kobbie Mainoo ini sangat mungkin bisa dikembangkan lagi karena dia masih berusia 19 tahun. Itu yang dimaksud oleh Ruben Amorim ya, bukan pemain yang sudah jadi, katakanlah seperti itu. Sehingga masih ada banyak ruangan bagi Ruben Amorim ini untuk bisa mengembangkan Kobbie Mainoo. Diogo Dalot memberikan pendapat terkait dengan situasi dari dia ya. Saya mengatakan kalau bagaimana kita memulai ini, ya kita sangat ingin terus tersedia. Dan langkah pertama adalah ya kita harus bisa terus bermain ketika kita tersedia. Saya mengganti bagaimana saya berpikir ya terkait dengan tersedia secara fisik. Saya lebih terobsesi dan memiliki rekan seperti Cristiano Ronaldo ini membantu saya, tapi secara keseluruhan saya selalu mencoba ya untuk membantu rekan-rekan saya. Namun semua pemain adalah seorang individu, tapi saya berusaha untuk melakukan yang saya bisa. Ruben Amorim mengkonfirmasi kalau Andre Onana akan mulai duluan. Kita akan melihat besok Andre Onana akan bermain, Altay kembali ya. Kita memiliki 2 penjaga gawang top yang siap untuk bermain. Nah, ini yang menarik ya, bagaimana Ruben Amorim memberikan pendapat terkait dengan tukar pendapat antara Onana dan Nemanja Matic. Kalau Anda melihat quote yang penuh dari Andre Onana, ini sangat berbeda. Di kalimat pertama, dia mengatakan kalau Lyon ini sangat tim yang sangat baik. Kadang-kadang pemain tidak mendengarkan quote ataupun cuplikan yang penuh. Jadi ini ada kesalahpahaman. Saya tahu Nemanja Matic, dia merupakan orang yang baik. Jadi besok merupakan pertandingan yang normal. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Terkait dengan situasi Olympique Lyon. Kalau Anda melihat di beberapa bagian ini sangat simpel. Lyon lebih cepat, lebih kuat, dan lebih besar dibanding Sociedad. Semenjak kedatangan Paulo Fonseca, mereka menang di hampir seluruh pertandingan mereka. Mereka mencetak banyak gol dan menderita sedikit gol, artinya kebobolan sedikit gol. Mereka merupakan tim yang sangat kuat secara fisik, tapi mereka memiliki permainan yang berdasarkan possession. Jadi menurut gue, Olympique Lyon akan berusaha untuk memegang kendali permainan. Mungkin Manchester United akan lebih melakukan pendekatan seperti ketika menghadapi Manchester City. Ini perkiraan gue ya. Diogo Dalot, kalau Manchester United ini siap untuk tantangan ya menghadapi Olympique Lyon. Di tahap seperti ini kita harus siap dengan segala skenario. Kita telah mempersiapkan dengan baik. Saya pikir besok kita memiliki pikiran yang tajam dan ya kita mampu membuat pertandingan yang bagus. Ruben Amorim berbicara terkait dengan Nemanja Matic. Ini jelas, saya selalu mengatakan kalau kita ingin memenangkan Premier League, jadi Anda bisa melihat ya, saya selalu optimis. Saya lahir seperti itu, Anda tidak bisa merubahnya. Dengan perjalanan hidup, Anda menjadi apa yang Anda saat ini. Saya melihatnya sebagai sisi yang positif. Terkait dengan komentar Andre Onana terkait dengan Olympique Lyon, ini sangat sulit dan lagi-lagi Anda harus melihat semua perkataannya. Anda tidak bisa menjadi tidak respect di sini ya. Anda harus menunjukkan kepercayaan diri ke tim. Semuanya berbicara hal yang tidak bagus terkait dengan Manchester United tahun ini. Seseorang harus tampil untuk menunjukkan kepercayaan diri di tim kita. Saya tahu Nemanja Matic dan dia merupakan orang yang baik ya. Jadi saya pikir dia hanya mendengar sebagian saja dari apa yang dikatakan oleh Andre Onana. Ya menurut gue, sebenarnya kalau dilihat dari konteks secara penuh, tidak ada yang salah dari apa yang dikatakan oleh Andre Onana. Justru yang gue pertanyakan adalah Nemanja Matic yang terpancing dengan apa yang dikatakan oleh Andre Onana. Sesimpel itu sih menurut gue. Dan bagaimana Andre Onana merespon balik ini juga lebih apa ya? Justru lebih dalam tanda kutip menyakitkan untuk Nemanja Matic. Jadi gue justru heran bagaimana pemain
uh, yang berpengalaman seperti namanya Matis nih bisa secara mudah ya terpancing cywar yang dilakukan oleh Andre Onana, di mana sebenarnya apa yang dikatakan itu bukan hal yang, kalau gue lihat dari konteks yang penuh, tidak ada hal yang terlalu aneh sih di sana. Ruben Amorim terkait dengan pentingnya memenangkan Europa League, ini sangat penting dari segala aspek. Yang pertama adalah untuk memenangkan title di Eropa. Ini akan sangat bagus untuk kepercayaan diri. Lalu bermain Champions League ya untuk klub kita, ini merupakan hal yang berbeda, lingkungan. Bagaimana kita akan menghadapi musim panas, budget untuk musim panas, segalanya terhubung dengan kompetisi ini. Kita tahu ini merupakan tekanan, tapi lagi-lagi ini bukan masalah terbesar di Manchester United. Kita memiliki kekuatan lainnya ya untuk bisa mendapatkan hal ini ya, walaupun tanpa Champions League tahun depan. Ruben Amorim memiliki pendapat terkait dengan Joshua Zirkzee. Ruben Amorim mengatakan, saya pikir dia berkembang di segala aspek, saya pikir dia butuh untuk lebih egois, dan ini merupakan hal yang Anda harus mainkan sebagai seorang striker. Dia bukan typical striker, tapi dia harus jadi lebih egois. Dia lebih agresif saat ini, dia bekerja lebih baik, dia bertahan lebih baik saat ini, dia menghubungkan dengan sangat baik, dan dia bisa bermain sebagai seorang striker ketika menghadapi Arsenal dan melakukan dengan sangat bagus. Dan di pertandingan menghadapi Real Sociedad, dia bermain seperti pemain nomor 10 dan dia berkembang dan menunjukkan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik ya. Diogo Dalot memberikan pendapat apakah Manchester United ini bisa menaikkan level intensitas yang lebih tinggi semenjak pertandingan menghadapi Manchester City. Saya bisa mengatakan secara langsung ya, kalau pertandingan menghadapi Manchester City ini sangat intens. Saya berada di atas lapangan, saya lari banyak, rekan-rekan saya juga berlari banyak ya. Kita berjuang dengan sangat keras untuk bisa kompetitif. Saya pikir semuanya di stadion merasakan kalau kita sebenarnya ingin memenangkan pertandingan tersebut, jadi kita sangat kompetitif. Kita sangat lebih kompak sebagai sebuah tim ditambahkan oleh Diogo Dalot. Jadi saya pikir ini merupakan hal yang baik, yang berkembang secara banyak. Kita menciptakan banyak peluang ya. Dan saya pikir untuk memenangkan pertandingan. Pada akhirnya saya mengerti sebagai seorang fan, ketika Anda menyaksikan Manchester City menghadapi Manchester United berakhir 0-0, ini tidak sama dengan hasil yang diharapkan dengan banyak gol ya. Semua orang ingin melihat lebih banyak gol. Tapi saya pikir pertandingan sangat intens dan kita melakukan segalanya untuk menang. Oke, dan terakhir Ruben Amorim mengatakan apakah kalau Manchester United ini lebih baik di Europa League penampilannya daripada dibandingkan di Premier League. Ruben Amorim mengatakan ini bukan secara taktikal, saya percaya kalau ini tentang kecepatan di pertandingan. Kita memiliki liga terbaik di dunia, di Inggris. Dan ini sangat berbeda. Anda harus Anda harus memiliki 1 detik lebih ya. Anda memiliki 1 detik lebih untuk berpikir dengan bola. Ini merupakan pertandingan yang berbeda. Saat ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sampai dengan saat ini saya merasakan perbedaan ketika kita bermain di Europa League daripada kita bermain di Premier League. Dan ini bisa memberikan keuntungan ya untuk bisa bermain lebih baik. Artinya menurut Ruben Amorim memang Liga Inggris ini lebih sulit dibandingkan dengan Europa League. Tapi apakah akan seperti itu di atas lapangan? Bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau melihat misalnya perjalanan Manchester United sejauh ini di Europa League, memang di musim yang berantakan ini, tapi kalau melihat di Europa League, Manchester United secara keseluruhan sih dari penampilan dan juga dari hasil ya, jauh lebih baik dibandingkan dengan Premier League. Dan mudah-mudahan nanti ketika menghadapi Lyon, itu pun juga bisa terjadi, walaupun ya sekali lagi Olympique Lyon di perempat final ini menunjukkan bahwa ya ini tidak akan menjadi laga yang mudah bagi Manchester United. Mereka harus tampil fokus ya selama 90 menit, penting. Dan menurut gua kuncinya, mungkin ada banyak yang mengatakan bahwa ya kuncinya adalah lini depan bisa mencetak gol. Tidak, menurut gua kunci pertama adalah lini belakang dulu.
yang harus tampil solid, tampil kokoh ya. Baru kemudian ditopang oleh lini depan yang bisa memanfaatkan peluang-peluang dengan lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.